Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan oleh karena itu, supaya kita terus terpelihara aman dalam lindungan Tuhan, mari kita menikmati Tuhan, yaitu firman-Nya di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 saya ajak kita baca ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu dapat menikmati secara keseluruhan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayat 5 sampai 8 saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh ke tanah ke tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah respon menentukan hasil. Respon menentukan hasil, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan. Terutama ya saya berikan contoh ketika anak-anak di sekolah. Ketika seseorang mempresentasikan, guru menjelaskan pelajaran yang akan mereka terima pada hari itu. Ketika mereka memberikan telinga mereka, mendengarkan dengan baik, mata mereka melihat guru berbicara dan memperhatikan caranya. Tentu mereka akan mendapatkan informasi yang pasti, informasi yang benar dan lengkap. Ketika fokus mereka baik, perhatian mereka baik kepada sang guru yang mengajar. Dan ketika mempraktekkan ilmu yang diterapkan tentu hasilnya baik. Ketika ujian, ulangan mungkin ada yang sampai dapat 100. Mungkin juga ada yang di bawahnya, tergantung respon atau perhatian mereka. Nah, respon menentukan hasil dari setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, respon menentukan hasil. Tadi kita baca tentang perumpamaan seorang penabur. Yesus memberikan penjelasan ini kepada orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembali ke observasi dulu ya. Bagian observasi, ada siapa? Tentu ada Yesus, ada murid-murid Yesus, ada orang banyak, yaitu laki-laki maupun perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, peristiwanya Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur kepada seluruh pengikutnya. Orang yang berbondong-bondong, yang berkerumun mencari Yesus, dan apa yang mereka lakukan ketika mencari Yesus. Ada orang-orang yang ingin mendengarkan pengajarannya, ada juga orang-orang yang datang selain ingin mendengarkan pengajaran Yesus, mereka membawa saudara-saudara mereka, keluarga mereka, kerabat mereka yang sakit karena ingin disembuhkan. Sebab Tuhan banyak sekali melakukan mujizat-mujizat kesembuhan, pelepasan. Orang yang terikat karena roh jahat dibebaskan, dilepaskan dari belenggu yang mengikat mereka. Oleh karena itu berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Nah, kita lihat bagian interpretasi Bapak Ibu yang berkati Tuhan tentang 4 tipe hidup yang diuraikan oleh Yesus melalui perumpamaan seorang penabur di ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Nah, kita sudah baca bersama yang pertama tentang benih yang jatuh ke pinggir jalan, lalu diinjak orang, lalu datanglah burung-burung memakan benih itu sampai habis. Nah, apa arti dari perumpamaan ini tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak-injak orang, datanglah burung-burung memakannya sampai habis? Berbicara tentang orang yang hanya mendengarkan firman Allah tetapi tidak percaya dan tidak diselamatkan. Nah, ini Bapak Ibu ya, orang itu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Allah tapi tidak percaya dalam hatinya, sehingga dia tidak mendapatkan keselamatan, habislah kehidupannya. Dan bagian yang kedua tentang benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, dikatakan benih itu tumbuh
ketika dia menjadi tumbuh dan dia juga mengalami kering, menjadi kering karena tidak mendapat air. Tentu tanaman apapun yang kita tanam, baik di pot, di tanah, kalau tidak disiram tentu tumbuhan itu akan mati. Apalagi ini perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tumbuh di atas batu. Masih berhasil tumbuh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Namun karena tidak punya aliran air dalam kehidupan, dalam pertumbuhan benih tersebut yang sudah berhasil tumbuh, maka menjadi mati. Nah, yang kedua ini berbicara tentang orang yang mendengar firman Allah, menerimanya dengan gembira. Bertumbuh tadi meskipun di atas batu, artinya dia menerima dengan gembira. Namun setelah menerima dengan gembira, orang tersebut juga tidak berakar. Dan juga sama, selain tidak berakar, dia tidak percaya. Ya percaya, tapi hanya percayanya sebentar saja. Dan dalam pencobaan, orang yang seperti ini akan murtad, meninggalkan iman kepercayaannya. Karena dia tidak teguh di dalam iman, tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, maka dia tidak akan bertahan ketika ada penderitaan, ada ujian, ada cobaan yang datang, ada ajaran-ajaran palsu yang datang mengajarinya dengan hal-hal yang baru, mudah untuk murtad. Kalau kita murtad, apa yang terjadi? Tentu kematian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya. Tidak lagi mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mati ya. Dikatakan tadi tidak bertumbuh karena tidak menghasilkan asupan air. Tumbuhan itu menjadi mati ketika tumbuh di atas batu. Sama dengan cara hidup kita. Mungkin kita rajin mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah percaya sungguh-sungguh. Kita sukacita mendengarkan firman Tuhan, mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang disebut KKR. Tapi kita tidak menerima firman itu sungguh-sungguh, simpan dalam hati kita dan juga melakukannya dalam hidup kita sebagai bagian bahwa kita percaya. Percayanya tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah mempercayai firman Tuhan. Oleh karena itu sama halnya ya, tumbuhan yang tidak mendapatkan asupan air. Firman itu adalah air kehidupan yang mengalir dan memberikan aliran kehidupan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya kita terus bertumbuh kokoh, teguh dan kuat, ya air kehidupan itu yaitu firman harus mengalir deras bahkan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi kuat dan teguh dan tidak menjadi murtad ketika ada hal-hal yang mungkin pencobaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentang benih yang jatuh di tengah semak duri, dan semak itu bertumbuh bersama-sama dengan benih itu. Nah, karena bertumbuh bersama-sama, semak-semak itu menghimpitnya sampai mati. Nah, ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hal ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, namun pada masa pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh hal-hal yang lain, baik kekayaannya, dia lebih bersuka cita tentang kekayaan yang diperoleh dari dunia ini, lebih memberikan dia sukacita selama kehidupannya, dan juga dia lebih berbahagia dengan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah. Bukan lagi apa yang membuat dia bahagia melalui firman Tuhan, tapi apa yang ada padanya yang diperoleh dari dunia ini. Dan akhirnya dia tidak melakukan firman Tuhan dan buah yang dihasilkan ya tidak ada, tidak menghasilkan buah dari kebenaran yang dia peroleh. Yang keempat dikatakan, nah ini yang terakhir tentang benih yang jatuh di tanah yang baik. Tentu Bapak Ibu sangat mengerti ya tentang perumpamaan-perumpamaan ini. Kembali diberitakan supaya kita bangkit dari apa yang kita sudah tahu, kita menjadi tahu dan kita lebih baik lagi. Benih yang jatuh di tanah yang baik ya, dikatakan dia dapat berbuah 100 kali lipat, luar biasa ya. Tadi saya berikan contoh anak sekolah, kalau fokusnya baik, perhatiannya baik, ya responnya baik kepada gurunya yang mengajari, tentu hasilnya 100 pada saat ujian. Sama dengan benih yang jatuh ke tanah yang baik, artinya firman Tuhan yang ditaburkan jatuh ke tanah hati jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menerima firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Menerimanya 100%, membuka hati, pikiran, tubuh, jiwa, rohnya. Firman Tuhan itu disimpan dalam hatinya dan juga direnungkan dalam kehidupannya.
Dikatakan berbuah 100 kali lipat, berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan Allah, menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukan, dan dikatakan dia menghasilkan buah, dia mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oleh karena itu perlu ketekunan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat kita menikmati firman Tuhan perlu ketekunan. Ketekunan artinya ketika kita terima firman Tuhan itu tidak hanya di telinga kita lalu hilang. Tapi kita juga memberikan tempat dalam hati kita. Kita renungkan, kita libatkan pikiran kita. Dan kita berusaha memikirkan, melakukannya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, seperti contohnya mungkin kita tadinya tidak taat, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang taat, yang berkata lembut, yang mengasihi orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Orang dapat melihat buah kehidupan kita. Oh, ada perubahan ya dalam kehidupan saudara ini, saudari ini, bapak ibu ini. Ada perubahan, ada buah dari kebenaran yang kita hidupi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu kita masuk dalam bagian aplikasi. Bagian keempat menggambarkan hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan. Hidup yang diubahkan akan menghasilkan buah-buah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dilihat dari kehidupan kita adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memberkati banyak orang, hal-hal yang membuat damai sejahtera bagi orang yang melihat kehidupan kita. Nah, itu buah dari kehidupan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan rahasia dari hidup yang diubahkan terletak pada respon kita, sikap kita ketika kita mendengarkan atau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan juga memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, serta tekun melakukannya sehingga kita dapat menghasilkan buah. Dan yang dikehendaki Tuhan adalah hidup yang menghasilkan buah, bukan hidup seperti perumpamaan pertama, kedua, dan ketiga tadi. Tuhan mau setiap orang yang mengikutinya, orang Kristen, menghasilkan buah-buah firman, buah-buah kehidupan yang benar untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati banyak orang yang belum hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari ya tentukan pilihan kita. Fokus kita menentukan hasil yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Hidup kita yang berkualitas menghasilkan buah kebenaran sepanjang masa hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita memperbaiki respon kita saat kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, perhatian kita kepada firman Tuhan tersebut. Kami pun Bapak Ibu yang membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu, belajar untuk berdiam diri, mengingat kembali apa yang sudah dibagikan, apakah sudah dihidupi atau belum. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kami pun hamba-hamba Tuhan, sama kita manusia di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan sendiri. Kita hanya memiliki kekuatan yang kita peroleh, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kami mengajak kita untuk terus menikmati kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus setia untuk mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kuasamu itu tidak terhingga Tuhan. Engkau menginginkan pribadi-pribadi kami adalah pribadi yang benar-benar memberikan respon dan perhatian yang baik terhadap firman yang kami dengarkan, supaya kami dapat menaruhnya dalam hati kami yang terbaik. Kami memikirkannya, kami merenungkannya, bahkan kami melakukannya sebagai buah kehidupan kami yang dapat dilihat oleh banyak orang dan juga yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang yang tak berpengalaman. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.